Hai nakama, Boruto 2 Blue Vortex is back. Sekarang ini teman-teman, bisa dibilang Kawaki itu serasa kalah mental dengan Boruto nih. Sejak kemunculannya sudah 2 chapteran ini, Boruto serasa di atas angin dengan kengerian, kebadasan, dan petarung yang sangat solid. Sumiyaka, cool, dan gertakan-gertakannya menunjukkan seberapa bahaya nih orang. Sementara itu Kawaki yang pertama kali lihat Boruto lagi nih, ia shock kemunculan Boruto itu bisa seelegan itu. Dia sendiri nih bahkan sempat dibanting oleh Sumiyaka Rinnegan loh, sementara Boruto malah membasminya. Bagaimana usia 16-an tahun tuan muda Kawaki ini juga semuanya otodidak. Di usia 17-an tahun dia bisa mengimbangi Boruto nih. Bahkan dianggap kekuatan luar biasa itu karena saat itu pun Konoha juga rata dengan tanah. Apa yang berubah dari dirinya nih selama karma yang ditampilkan merah menyala itu? Apakah ya Kawaki belajar pada seorang seperti Boruto belajar pada Sasuke dan pengalaman pahit yang membuatnya mengerikan sekarang ini? Nah, jika kalian penasaran tentang perubahan Kawaki ini, kalian udah berada di video yang tepat nih. Karena dari sini kita akan bahas lebih dalam mengenai hal tersebut. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Gini teman-teman, sebenarnya perubahan Kawaki ini sudah sangatlah mengesankan loh. Dia sekarang berperan begitu penting di desa sebagai putra sang Kage ini banyak membuat lelucon nih. Kisah ini harusnya Kawaki Naruto Next Generation. Ya jelas ini bisa aja untuk sudut pandang fans Kawaki ya, karena dia begitu cinta buta kepada Nana Daime sendiri. Bahkan jika kita ingat kala itu ya, karmanya itu kembali juga demi menjadi tameng untuk orang yang paling diidolainya kala itu. Bahkan jika kita ingat chapter 65 menjadi penanda pula, insiden karma hilang bagi seorang wadah sempurna macam Kawaki itu masih bisa aktif lagi. Cerita makin rumit persoalan karma, Kawaki, Nana Daime, dan juga Otsutsuki. Dia benar-benar ingin melenyapkan para entitas yang terhubung dengan bangsa langit sendiri. Di ending itu kita sama-sama ingat nih bahwa episode 292, 293 keduanya baik Kawashige versus Borushige ini telah melakukan duel sangatlah sengit. Pertempuran kecepatan, teknik-teknik karma dikeluarkan, bahkan tak jarang mereka seraya memang berniat membunuh satu sama lain. Pada akhirnya pertempuran itu dimenangkan Kawaki karena Borushige terkena tongkat hitamnya itu. Namun Kawaki tak berhasil mengeksekusinya kala itu. Setelah tragedi Almighty God, sesuatu terjadi kepada Kawaki. Dia serasa di atas angin, realita itu terbalik. Kita ada alasan rasional kenapa itu terjadi. Gini, perbedaan paling signifikan antara Kawaki dan Boruto ini di 2-3 tahunan masa perubahan itu, Boruto ini mentalnya benar-benar diuji nih. Dia kabur, dia diburu, dia menjadi ancaman bagi siapa saja nih. Dan di pihak lain, Sasuke terus membersamainya dan meningkatkan pelatihan kekuatannya demi untuk kembali dan mengakhiri perang saudara itu. Dimana itulah mohon-mohon pahit dalam kehidupannya terjadi nih. Bahkan tak sedikit orang yang mempraduga gurunya Sasuke itu mati atau bahkan sekarat. Itulah yang mempengaruhi beban dan mental Boruto yang tak jarang para fans memperbandingkan dia dengan Uchiha Itachi. Sementara Kawaki sendiri, dia serasa belajar sendiri di desa dengan naluri kemampuan Otsutsuki-nya. Dia menjadi idola dan juga tangan kanan Shikamaru untuk segala algojo nih, dan informasi desa harus tersampaikan kepadanya. Mungkin dia mengira jika sudah seharusnya ia berlaku demikian karena sang Kage itu ia segel dalam dimensi Daikokuten dan merasa semua tanggung jawab desa itu ada padanya. Namun yang terlupakan, mental dan beban Kawaki tak seberat Boruto loh. Itulah kenapa ketika perjumpaan mereka kembali dan pertemuan dengan Quote, mereka serasa memiliki perbedaan kekuatan yang cukup jauh. Nah kini lihatlah Kawaki teman-teman. Dia tampil terlihat dengan mode punkinya dewasa itu dari awal kemunculannya. Dia selalu dibarengi dengan Mitsuki, dan Kawaki entah gimana metode latihannya sendiri, ia bisa terbang seperti naluri Otsutsuki. Kekuatannya ditunjukkan salah satunya tak terpengaruh dengan dimensinya sendiri nih, dimana waktu berhenti bekerja di sana. Yang menarik kala itu, di kejadian inilah para fans memperbandingkan kok bisa ya Kawaki itu tak terpengaruh dimensi waktu pula, dimana Kaguya aja masih terpengaruh loh di salah satu dimensi gravitasi waktu. Apakah beneran Kawaki lebih kuat dan superior dalam hal ini dibandingkan Kaguya dalam dimensi tersebut?
Maybe yes or maybe not. Untuk sekarang nih, terkait perubahan dojutsunya itu sudah dianggap fenomenal pula nih. Bayangin aja, dia tuh seorang diri sudah mengaktifkan semua pola dari bentuk matanya itu. Kemampuan dojutsu ini sudah sebenarnya layaknya Otsutsuki Ishiki kala itu loh ya. Semua kekuatan tuh hampir bisa digunakan. Kalau dari persamaan fenomena yang terjadi sekarang ini sih, dojutsu Kawaki itu tersebut referensi dengan gerhana matahari, dimana setiap fenomena sekarang di fase time skip ini juga terkait, kalau nggak bulan dia juga matahari. Yang membedakan hanyalah fenomenanya saja. Nah cuman pertanyaan itu, apakah semua itu cukup untuk membuat Kawaki sudah powerful jika dibandingkan dengan Boruto sekarang ini? Di usianya ke-16an tahun itu, sementara Boruto yang ke-15an tahun, dan dari chapter 1 sampai 2-nya kemarin, malahan Kawaki ini serasa masih di bawah Boruto loh. Jika Boruto benar-benar membuat gentar merinding para Sumeaka Jubi itu, Kawaki malah dihantamkan ke tanah tubuhnya itu oleh Sumeaka Rinnegan. Sementara Boruto malah terkesan seperti Kenjutsu Master kan penampilannya. Usia 15-an itu banyak yang menganggap bahwa Boruto ini sangatlah overpower. Bahkan keberadasannya itu terlihat secara langsung oleh Kawaki sendiri nih. Dia bahkan dengan mengajukan kemunculan membuat Kawaki takjub, menginjak wajah Quote, dan menggertakkan Quote bahwa membunuhnya itu sangatlah mudah. Nah ucapan Boruto seperti itu divalidasi oleh Quote sendiri pada akhirnya setelah kekuatan-kekuatan baru itu ditampilkan. Boruto sekarang ini serasa di atas Kawaki. Tapi kok bisa ya Kawaki berubah dan terkesan sangatlah kuat di fase 17 tahunannya itu, sementara Boruto 16an tahun kala itu. Nah kalau kita ingat nih, momen pembuka pertempuran antara Kawaki dan Boruto kala itu memang mengesankan. Yang sebenarnya terjadi karena dari sana kembali ke masa kecil, dan tensi awal itu hanyalah flashback di antara mereka berdua, dan insiden-insiden besar yang terjadi itu tetap masih flashback. Nah namun ketika mereka kembali ke fase itu, artinya fast forward sudah terjadi teman-teman. Dalam pertempuran itu mereka sempat berbicara mengenai kenangan masa lalu. Tetapi setelah itu Boruto terlihat serius sekaligus mengatakan, "Aku tak menyangka kau sudah jadi sekuat ini Kawaki." Nah ini berarti bukan hanya sanjungan semata nih, tetapi apa yang dikatakan Boruto itu memang kebenaran. Kawaki di usia 17an tahunnya ia sudah bertambah kuat. Bahkan kalau dari hipotesa kemunculan di chapter awal time skip-nya saja nih, Kawaki itu belum memiliki tongkat panjang hitamnya itu kan, dan di usia 17an dia sudah memilikinya loh. Pertanyaannya dari mana ia dapatkan? Jika Boruto dulu belum memiliki kusanagi atau jubah itu, namun setelah memiliki guru dan belajar dari Sasuke, Boruto mendapatinya pula nih. Apakah ya di fase time skip ini nanti Kawaki akan bertemu dengan sosok guru yang pada akhirnya mengajarinya sesuatu, atau tongkat itu memang awalnya milik Jigen yang beralih digunakan Kawaki karena dia menggunakan besi-besi hitam penyerap cakra tersebut, atau mungkin tongkat itu sudah sebelumnya dipindahkan Kawaki dalam dimensi Daikokuten dan dia mengeluarkannya lagi. Yang jelas nih, setelah Boruto muncul dengan istilah rasingan baru Vortex Sprint Uzuiko kala itu, battle solo di antara keduanya nanti akan makin seru lagi teman-teman. Insiden itulah yang membuat kita takjub bahwa desa yang dijaga selama ini rata kembali dengan tanah. Berarti ini adalah momen terparah setelah peristiwa kenangan lama nih yang dilakukan Pain Tendo dahulu. Dan sekarang dalam battle Kawaki Boruto Konoha itu mengalami hal yang serupa, bahkan lebih parah lagi. Benarkah Kawaki yang melakukannya, atau para Sumeaka yang diprediksikan Boruto di masa depan akan membuat kengerian itu? Artinya kalau seperti itu, Sumeaka di chapter-chapter awal time skip lolos dari pengejaran Boruto sendiri dong. Gimana kalau persepsi kalian? Tapi yang jelas nih, kebencian Kawaki pada Otsutsuki dan Boruto itu karena masih memiliki jiwa Moshiki dalam dirinya sendiri. Usianya kala itu mungkin sebagai pembandingan pertumbuhan dirinya dengan Boruto sendiri. Namun ketika usianya 17an tahun, keduanya itu akan sangatlah seimbang sebagai dua sosok Otsutsuki dan dua sosok pusaran Uzumaki yang terkait dalam fase fenomenalnya di time skip ini, To Blue Vortex. So, gimana menurut teman-teman sendiri? Sepakat nggak tentang semua hipotesa tadi? Jadi segitu dulu ya kawan, bahasan kita kali ini mengenai kebencian Kawaki pada Boruto dan perubahan di usia 17an tahun ketika Konoha rata dengan tanah itu, dan hipotesa perihal perubahan Kawaki sendiri. Nah jika ada yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, thanks a lot teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.